Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asati, sahabat-sahabat sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Mishkatul Anwar, karya dari Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimallahu ta'ala. Halaman 131 itu ya. Kita masih berbicara mengenai jenis daripada pandangan, bahwa menurut Al-Ghazali, al-ainu, pandangan mata, itu ada dua. Ada yang zohir, ada yang batin. Mata itu ada dua, ada mata zohir, ada mata batin. Mata zohir itu berasal dari alamul hissi was sahadah, alam indrawi dan alam materi, alam yang kita saksikan sekarang. Jadi kalau kita sekarang melihat apa yang kita lihat pakai mata kita, nah ini berarti kita menggunakan menggunakan ain zohir, menggunakan mata zohir. Karena kita bisa ngelihat di sini ada si A, ada B, ada aqua, ada makanan, ada ini, ada itu. Itu kan kita bisa lihat menggunakan ainun zohirah atau mata zohir. Yang mata zohir itu berasal dari alam indrawi, dan alam materi. Adapun alam batin, ainun batin, pandangan mata batin. Kalau mata batin itu min alamin ukhra, dari alam yang lain, yaitu yang disebut dengan alamul malakut. Jadi mata batin itu berasal dari alamul malakut. Alam malakut, alam di luar indera manusia, alam di luar yang kita lihat pakai indera kita, yang bisa kita rasa dengan indera kita, dan juga di luar alam materi, in materi, di alam yang bukan materi yang tidak terlihat. Ada jin nggak di sini? Ada malaikat nggak di sini? Kan tidak terlihat pakai ain ini nih, pakai ain zohirah. Kenapa? Karena nggak bisa malaikat itu dilihat pakai mata zohir yang merupakan indera mata penglihatan, nggak bisa itu. Melihat jin, melihat malaikat, melihat ruh, nggak bisa menggunakan ini nih, mata zohir. Umumnya tidak bisa, kecuali kalau lagi sial aja ketemu setan di jalan gitu ya. Tapi umumnya kan tidak bisa, karena ini bukan pakai itu melihatnya gitu, pakai pakai mata batin. Nah, masing-masing mata, baik mata zohir maupun mata batin, mempunyai sames dan cahayanya, mempunyai matahari dan cahayanya sendiri-sendiri. Mata zohir kita bisa melihat sesuatu karena ada matahari. Mataharinya apa? Ya mataharinya adalah yang matahari hissi ini, matahari indera ini, matahari yang terlihat ini. Kalau nggak ada matahari, ya maka tidak bisa terlihat. Terus apalagi cahaya. Kita ini bisa ngelihat bisa ngelihat orang karena ada lampu, meskipun nggak ada matahari, tapi ada lampu. Nah, mata zohir itu, mata zohir maupun mata batin, masing-masing punya mataharinya, masing-masing punya cahayanya. Nah, mata zohir, mataharinya adalah matahari yang ada nih, yang terlihat kita. Cahayanya adalah ya semua yang bentuknya cahaya. Adapun mata batin, apa mataharinya? Apa cahayanya? Al-Qur'anu wa kutubullah.
Quran dan kitab-kitabnya Allah, ya termasuk di dalamnya al-hadis, hadis-hadisnya baginda Nabi, kaulnya para ulama. Itu adalah samesnya, itu adalah mataharinya, itu adalah cahayanya. Maka sebagaimana manusia tidak bisa melihat benda zohir kalau nggak ada cahaya, kalau nggak ada matahari, maka begitu pun juga manusia tidak bisa melihat kebenaran, melihat sebuah hakikat kalau dia tidak menggunakan Al-Quran, kitab-kitabnya Allah, hadis-hadisnya baginda Rasul. Kenapa? Karena samesnya, mataharinya, kemudian cahayanya itu berupa kitab-kitabnya Allah, Al-Quran dan hadis-hadisnya baginda Nabi. Nah, orang yang sudah terbuka di alamul batinnya ini sudah terbuka, dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau dia sudah terbuka satu pintu saja dari babul malakut, satu pintu saja dari pintu alam malakut, maka dia akan melihat ajaib, berbagai macam keajaiban-keajaiban yang membuat alam sahadah ini menjadi rendah dan hina di pandangan dia. Kalau dia sudah melihat babul malakut. Apa misalnya? Sekarang kan kita kan belum melihat babul malakut nih. Belum melihat bagaimana indahnya arwahul muqaddasah. Belum melihat bagaimana citranya surga. Belum melihat bagaimana indahnya ruhnya baginda Nabi. Kemudian jamaliyahnya Allah, jalaliyahnya Allah. Belum bisa melihat kita keindahan-keindahan alam malakut itu. Maka sekarang ini bagi kita keindahan itu adalah rumah mewah, mobil keren, duit banyak. Itu adalah keindahan tuh buat kita tuh. Sesuatu yang tinggi nilainya itu. Sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Kenapa? Karena kita belum kebuka babul malakutnya. Nanti ketika sudah kebuka babul malakutnya, maka semua yang ada selama ini kita tinggikan, ya mobil, ya rumah, ya harta, semuanya menjadi hina di pandangan orang itu, di pandangan kita, di pandangan orang yang sudah kebuka babul malakut. Apa sih kayak gitu, receh banget gitu ya. Kalau mau disempitkan lagi contohnya, nih teman-teman yang dulu pernah mondok. Kalau dulu di pondok itu kan bisa nonton di bioskop itu kan sesuatu yang dahsyat banget itu. Sesuatu yang mewah banget, sesuatu yang sangat wah, bisa keluar dari pondok nonton bioskop. Tapi ketika Anda sudah keluar dari pondok, sudah boyong, apakah nonton bioskop itu sesuatu yang keren lagi? Sesuatu yang tinggi lagi, sesuatu yang hebat lagi, sesuatu yang sangat pokoknya mau dibotak nggak apa-apa dah. Yang penting Anda bisa nonton, kan taruhannya begitu kalau di pondok. Kalau di pondok taruhannya adalah Anda nonton bioskop, taruhannya adalah rambut Anda botak, dibotakin. Tapi kan tetap ngotot itu, mengejar itu karena sesuatu yang sangat hebat, wah. Tapi ketika Anda sudah sudah tidak ada di alam pondok lagi, sudah keluar dari alam pondok, masuk ke alam, balik lagi ke alam rumah, maka bioskop menurut Anda adalah sesuatu yang remeh-temeh. Apain taran-taran aja, nggak usah diperjuangkan banget. Nah itu aja contoh yang sangat kecil banget itu. Contoh yang sangat kecil. Itulah kenapa para aulia, para orang-orang soleh, para syuhada, para orang-orang arifin sudah tidak suka lagi sama dunia. Bukan berarti dia tidak mau dunia, sudah tidak suka lagi sama dunia. Kenapa? Karena dia sudah melihat sesuatu yang di atas alam sahadah ini. Yang dikejar sama dia itu bukan itu, tapi ada sesuatu yang lebih indah lagi daripada itu. Gitu ya. Justru kemudian istihqornya dia, penghinaan dia terhadap dunia membuat dunia kemudian ngejar-ngejar orang itu. Nah, jadi siapapun saja, kata Al-Ghazali, yang sudah terbuka satu pintu saja dari babul malakut ini, maka dia akan melihat keajaiban-keajaiban yang sangat dahsyat, yang itu membuat alamus syahadah menjadi hina bagi dia, menjadi rendah. Nah, orang, kata Al-Ghazali kemudian, orang yang tidak bepergian,
Orang yang tidak berjuang, yang tidak beranjak dari tempat duduknya di alam sahadah, dia tidak beranjak untuk bisa naik ke alamul malakut, kata Imam Ghazali, fahuwa bahimah ba'uda mahrumun an khosiyatil insaniyah. Orang itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Orang yang terhalang dari kehususan manusiawinya dia. Kalau pengen jadi binatang saja, kalau pengen di alam musahadah aja, kalau pengen cuma di alam dunia saja, nggak usah jadi manusia, jadi binatang aja. Apa bedanya binatang sama manusia? Kalau cuma pengen di alam musahadah saja, kalau cuma pengen di alam yang nyata begini saja nih, tidak bergerak kemana-mana. Maka kata Al-Ghazali, orang yang tidak bepergian masuk kepada alamul malakut dan dia tetap pada kerendahan alam musyahadah, maka orang ini seperti bahimah, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada bahimah. Kenapa kok bisa lebih hina daripada bahimah? Lah iya, kalau hewan mah nggak dikasih otak, nggak dikasih akal, nggak dikasih hati dia. Ya kucing saja sudah dia. Tidak bisa dia naik derajat menjadi apapun kecuali dia nempel kepada manusia yang mulia. Manusia dia bisa lebih hebat daripada malaikat, tapi sekaligus dia bisa lebih hina daripada binatang. Maka kata Ghazali tadi, yang orang yang tidak mau beranjak dari alam syahadah, maka dia adalah orang yang hina, orang yang seperti binatang, orang yang tertipu terus. Orang yang tertipu terus. Kenapa kok tertipu terus? Karena yang dia lihat cuma alam sahadah saja. Yang sering saya sampaikan di kajian ini. Orang cuma ngelihat luarnya saja. Akhirnya menilai sesuatu dari luarnya saja. Karena menilai sesuatu dari luarnya saja, akhirnya yang terjadi adalah tertipuan dia. Tertipu terus dia. Salah terus dia. Kenapa? Karena dia cuma melihat zohirnya saja. Orang cuma melihat zohirnya, misalnya urusan Idul Adha nih. Orang cuma melihat zohirnya saja. Mekah itu kan besok Jumat Arafah, terus Idul Adhanya Sabtu. Lah kenapa di Indonesia itu Arafahnya Sabtu, kemudian minggunya Idul Adha, kita puasa Arafah, di sono lagi Idul Adha. Lah ngapain kita puasa Arafah kalau di sono orang-orang sudah pada lebaran ngelihatnya zohirnya itu. Lihat zohirnya gitu. Nggak ngelihat kenapa kok bisa seperti itu, kenapa kok Arab seperti itu, Indonesia seperti itu. Maka yang terjadi adalah pamer kebodohan saja sudah. Cuma pamer kebodohan gitu loh. Ini apa Indonesia ini, Arab aja hari Sabtu, kita kok hari Minggu mau bikin agama sendiri apa kita ini gitu ya. Mau bikin ajaran sendiri. Akhirnya jadi pamer kebodohan itu. Jadi pamer kebodohan gitu. Jadi pamer kebodohan. Nggak bisa bedain mana yaumul arafah, mana wukuf arafah, mana wukuf di arafah. Nah maka kemudian kenapa bisa begitu? Karena cuma ngelihat zohirnya saja sudah. Cuma lihat zohir, apapun yang dilihat cuma zohirnya saja, syahadahnya saja yang dilihat, tidak masuk kepada esensi. Orang yang seperti ini itu mesti jadi pamer kebodohan itu, pamer kebodohan. Bagi orang yang ngerti, ini apa gitu. Apa hubungannya wukuf di Arafah di sana sama puasa Arafah di sana? Gitu, karena beda ya beda aja gitu, nggak ada hubungannya. Sono mah kalau mereka tanggal Jumat itu Arafah karena mereka nentuin 1 Zulhijjahnya hari Kamis, ya mereka Arafahnya hari Jumat. Kita ini nggak masuk itu. 1 Zulhijjahnya bukan hari Kamis tapi hari Jumat karena beda metodenya gitu. Nah, dan bagaimana dan contoh-contoh yang lain. Nah, itulah yang kata Al-Ghazali, siapapun orang yang tidak mau menyelam kepada alamul malakut. Alamul malakut itu dari apa saja masuk ke dalam esensi. Engkau jangan sekali-sekali menilai apapun dari zohirnya, tapi engkau harus masuk kepada esensinya. Tapi kalau orang berdiam terus di dalam alamus syahadah, ulaika kal an'ami balhum adall. Itu yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali di pertemuan yang sebelumnya. Wa'lam, dan ketahuilah, ini masih diteruskan, anna syahadata, bahwasanya menyaksikan, persaksian, bil idhofati, dengan menyandarkan ila alamil malakuti,
kepada alam malakut, kal qasri seperti kulit, bil idhofati dengan disandarkan, ilal lubbi kepada isi. Kalau pengen dibandingkan alam syahadah itu dengan alam malakut, itu seperti kulit sama isi. Ini kan jeruk nih, ini kan jeruk. Anda ngelihat isinya jeruk apa ngelihat kulitnya jeruk? Kulitnya jeruk. Kan orang bisa tertipu nggak nih sama enaknya jeruk kalau ngelihat kulitnya doang? Bisa kan? Bisa. Ya bisa tertipu, bisa yang dia pikir manis nggak taunya asam, dia pikir asam nggak taunya macam manis. Apalagi kalau apa namanya, cepedak lah, duren lah, ya digosok-gosok dulu, wangi, berarti dalamnya, padahal di kulitnya ini diwangi-wangiin gitu loh, diwangi-wangiin, kan ada tuh kayak begitu kan, kulitnya diwangi-wangiin, maka kemudian wangi, bawa pulanglah ke rumah, ketika pulang ke rumah dibuka masih mentah. Syahadah itu seperti kulit, alam malakut itu seperti isinya. Nah ini wakas surati dan seperti gambar, wal qolabi dan jasad, bil idhofati dengan penyandaran, ila ruhi kepada ruh. Ustadz Hamzah bentuknya kayak begini, alam syahadah. Nah dalamnya ruhnya namanya alamul malakut. Itu kalau cuma kemudian ngelihat alam sahadahnya saja, ngelihat jasadnya saja, ngelihat luarnya saja, ya orang bisa tertipu. Kenapa? Karena cuma ngelihat alamus sahadah saja. Alamus sahadah itu jasadnya, alamul malakut itu adalah ruhnya. Wakazulumati dan seperti kegelapan. Bil idhofati dengan penyandaran ilan nuri kepada cahaya. Gelap adalah alamus syahadah, cahaya adalah alamul malakut. Wakas safri dan seperti bawah, bil idhofati dengan penyandaran ilal uluwi kepada ketinggian. Yang bawah namanya syahadah, yang tinggi namanya uluwi. Walizalika dan karena itulah sumia dinamakan alamul malakuti, apa alam malakut. Itulah kenapa dinamakan alam malakut al-alama al-alawiyah. Alam malakut juga disebut dengan alam alawi, alam yang tinggi. Wal alam ruhaniyah, alam malakut juga disebut dengan alam ruhani. Wal alaman nuroniyah, dan juga disebut dengan alam nuroni. Jadi alam malakut nama lainnya adalah alam alawi, alam ruhani, alam nuroni. Wa fi muqabalati dan di dalam perbandingannya. Alam malakut. Apa tadi itu alam malakut, perbandingannya tadi itu alam syahadah. As-sufliyu yaitu as-sufli bawah, wal jismaniyu jismani materi, wazulmaniyu dan zulmani kegelapan. Alam syahadah itu juga disebut dengan alamus sufli, alamul jismani, alamuz zulmani. Ini yang kita lihat sekarang nih, yang kita sekarang ada, yang sekarang kita sedang berada di alam sekarang namanya kan alamus syahadah. Alam yang sekarang kita berada ini disebut dengan alamus sufli. Ini mah alam yang rendah. Dunia itu alam yang kita sekarang lagi dalam ini alam rendah, ini alam sufli, alam yang rendah. Alam jismani, alam yang cuma materi doang isinya. Jismani wa alamuz zulmani, alam kegelapan. Ini yang kita sekarang lagi jalani sekarang, alamus syahadah itu. Nah ya, wala tazunnu dan jangan menduga siapa kamu. Wala tazunu dan jangan menduga siapa kamu, anna bahwasanya kami, nakni bermaksud siapa kami, nakni bermaksud siapa kami, bil alami al alawi dengan alam alawi, bil alamil alawi dengan alam alawi, as-samawati langit-langit. Kamu jangan duga, bukan berarti, bukan yang kami maksud ini alam alawi itu bukan langit, alam tinggi itu bukan langit. Alam tinggi itu bukan langit, bukan tinggi. Oh tinggi itu ada di mana? Di langit gitu.
Seperti Allah itu maha tinggi, maka kemudian kita ngelihatnya ke langit gitu loh. Karena Allah itu adanya di atas. Apa iya Allah itu ada di atas? Ya Allah mah ada di atas, ada di bawah, ada di kanan, ada di kiri. Allah mah nggak menempati tempat gitu loh. Nggak menempati tempat. Kita mah simbol saja. Karena Allah itu maha tinggi, ya maka kemudian disimbolkan Allah itu ada di atas. Ada di atas. Tapi jangan mengatakan Allah itu ada di atas. Kenapa? Karena Allah itu bukan alam musyahadah. Bukan alam nyata, bukan alam yang sahada ini, bukan alam jismani. Allah itu bukan jismani yang adanya di atas, yang adanya di bawah, yang adanya di kanan, yang ada di kiri. Bukan itu. Seperti kata Al-Ghazali tadi, kamu jangan menyangka bahwa yang kami maksud dengan alam alawi itu, alam yang tinggi itu bukan langit-langit, bukan langit. Fa innaha, maka sesungguhnya langit-langit. Fa innaha, maka sesungguhnya langit-langit itu aluun tinggi. Aluun tinggi, wa faukun dan di atas. Langit-langit itu memang tinggi, langit itu memang di atas, tapi fi haqqi alamis syahadati, pada haknya alamus syahadah, wal hissi dan indra. Wa tusariku, dan dapat bersekutu, apa asamawat fi idrokihi, di dalam menemukan alamus syahadah, fi idroki, dalam menemukan alamus syahadah, al bahaima, pada binatang. Iya, langit memang di atas, memang tinggi langit, tapi itu dalam aspek atau dalam pandangan alamus syahadah. Bagi kita tinggi ini di atas ini. Yang itu sama aja, apa bedanya sama hewan? Menurut hewan, langit juga tinggi, langit juga di atas. Karena hewan itu sama kayak kita nih ada di sini. Bagi hewan juga sama aja. Langit itu tinggi, langit itu ada di atas. Jangan kamu menyangka yang dianggap alamul alawi ini adalah langit. Sekarang kita gini, kita kan lihat ada langit di atas ya. Apa langit itu? Kalau Anda lagi naik pesawat, itu kan mesti di atas yang Anda lihat ini nih. Apakah itu langit? Ternyata pas ketika Anda naik ke atas, Anda cuma ngelihat itu hamparan awan semua itu di bawah itu. Coba Anda naik pesawat itu, kan nembus itu kan, nembus ke atas itu, nembus. Apakah itu langit? Pesawat aja masih bisa nembus itu di atas. Jadi bukan alam alawi, itu bukan itu. Itu mah tinggi dan di atas bagi haknya alamus syahadah. Wa ammal abdu, dan adapun seorang hamba. Wa ammal abdu, dan adapun seorang hamba. Fala yuftahu, maka tidak bisa dibukakan. Fala yuftahu, maka tidak bisa dibukakan. Lahu, pada al abdu. Babul malakuti, apa pintu malakut. Pintu malakut tidak bisa dibuka oleh kita semua nih. Oleh seorang hamba, tidak bisa dibuka. Walayasiru, dan tidak jadi. Walayasiru, dan tidak jadi. Siapa si al-abdu? Malakutian, makhluk malakut. Malakutian, makhluk malakut. Kita ini tidak bisa membuka pintu malakut, dan tidak bisa kita menjadi makhluk malakut illa kecuali watubaddalu, dan digantikan. Watubaddalu, dan digantikan fi haqqihi, pada haknya si hamba. Fi haqqihi, di dalam haknya si hamba. Al ardu, apa bumi. Al ardu, apa bumi. Ghairul ardi, selain bumi ini. Wassamawatu, dan juga langit. Kita tidak bisa masuk ke pintu malakut. Kita tidak bisa membuka pintu malakut sehingga kemudian kita menjadi malakutiah, makhluk malakut, kecuali kita ganti dulu bumi yang kita sekarang tempati ini, kita ganti menjadi bumi malakut. Langit yang kita tempati ini, kita ganti menjadi langit malakut. Apa itu bumi malakut? Apa itu langit malakut? Ya, bumi malakut, langit malakut itu adalah bumi yang esensi, bumi yang lebih hakiki. Apa contohnya? Misalnya dalam tafsir An-Nasafi, dalam tafsir Imam An-Nasafi, tafsir An-Nasafi itu ada riwayat begini. Auhallahu ta'ala ila Musa. Allah mewahyukan kepada Musa. Inni khalaqtu fi jawfi abdi baitan.
Wahai Musa, sesungguhnya aku menciptakan di tengah-tengah hambaku, di perut, di dadanya hambaku, baitan, sebuah rumah, wasammaituhu qalban, aku menamainya hati. Nih, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, aku menciptakan di dada manusia sebuah rumah yang aku namai rumah itu adalah hati. Berarti hati ini, ini hati. Kalau hati ini belum diganti dengan hati yang hakiki, yaitu baitnya Allah, rumahnya Allah, bahwa hati ini belum kita jadikan rumahnya Allah, masih hati yang kayak begini saja nih, masih hati yang udah kita punya nih, yang isinya macam-macam nih hatinya nih, yang hati ini isinya macam-macam, ada malas, ada rajin, ada sombong, ada segala macam nih hati kita nih, apapun masuk di dalam hati ini, apa aja masuk dalam hati ini. Kalau masih tetap kayak begitu, belum diganti menjadi hatinya yang hakiki, yaitu baitullah, maka nggak bisa kita menjadi masuk kepada alam malakut. Wa ja'altu ardoha al-ma'rifat, aku jadikan buminya manusia itu namanya al-ma'rifat. Jadi bumi yang ada di dalam tubuh kita namanya ma'rifat. Bumi di alam syahadah, ya ini bumi alam syahadah nih. Bumi alam syahadah. Kalau bumi di alam syahadah belum diganti, kata Al-Ghazali, bumi yang alam syahadah kita ini, bumi yang kita tempati sekarang, belum kita ganti, kita rubah dengan bumi yang hakiki, yang menurut Imam An-Nasafi dalam riwayatnya ini, buminya namanya ma'rifat, maka kemudian kita tidak bisa masuk ke pintu malakut dan juga tidak bisa masuk ke menjadi alam menjadi makhluk malakut. Bumi yang kita tempati ini dirubah menjadi ma'rifat, menjadi sesuatu yang kita mengenal Allah, yang kita tidak bergerak kecuali karena Allah, yang kita menyaksikan Allah dimanapun saja. Kalau kita kemudian sudah bisa menyaksikan bumi ini semuanya isinya adalah Allah, sehingga kita makrifat terhadap Allah, itu baru kita bisa masuk ke alamul malakut. Tapi kalau bumi masih kita tempatkan, masih kita perlakukan, masih kita jadikan di alam syahadah, bumi ini seperti ini aja yang kita lihat sekarang ini nih, ya maka nggak bisa kita masuk ke alamul malakutiyah. Wasama'uhu al-iman, gitu katanya An-Nasab. Ini masih hadis qudsi nih. Langitnya seorang hamba itu adalah iman. Jadi kalau langitnya kita masih anggap langit di mana? Itu langit yang di atas. Masih kayak begitu aja langit itu. Bukan iman itu, bukan iman. Maka nggak bisa, tidak tergantikanlah. Tidak bisalah kita masuk ke alamul malakut. Nah ini contoh. Kata Al-Ghazali tadi diulang. Selama orang ini tidak mengganti di dalam dirinya bumi yang dia tempati menjadi bumi yang lebih hakiki, langit yang dia tempati menjadi langit yang hakiki, maka dia tidak bisa masuk ke alam malakut. Fayasiru, maka jadilah, terus fayasiru, maka jadilah, kullun, apa semuanya, dahilun yang masuk, tahtal hissi, di bawah indra, tahtal hissi, di bawah indrawi, wal khoyali dan khoyal, khoyal itu bayangan, tapi masuk ke bahasa Indonesia agak kacau khoyal ini, karena khoyal itu hayalan. Kalau Anda sudah ngomong hayalan itu kan sudah hayal gitu. Khoyal itu dalam bahasa Arab itu pandangan citra pertama kita terhadap sesuatu, itu namanya khoyal gitu. Misalnya kita pertama kali ngeliat handphone, lalu kan udah kebayang nih, udah tahu bentuknya kayak apa. Lalu kemudian handphonenya ini nggak ada, masih ada nggak tercitra di otak kita bentuk handphonenya kayak apa? Nah itu citra pertama, itu namanya khoyal. Maka jadilah semuanya yang masuk di bawah indrawi kita dan yang masuk di dalam bayangan kita,
ardahu itu buminya hamba. Itu ardahu buminya hamba. Wa min jumlati, dan dari jumlahnya ardahu, begitupun juga dengan buminya hamba, as-samawatu adalah langit. Wa kullu ma, dan semua sesuatu, irtafa'a yang naik apa ma anil hissi dari indrawi, fasama'uhu, maka itu langitnya ma. Fasama'uhu, maka itu langitnya sesuatu tadi. Apapun yang masuk di bawah indera kita, itu namanya buminya. Apapun yang lebih tinggi dari indera kita, itu namanya langitnya. Jadi gantilah persepsi kita terhadap bumi ini, terhadap langit ini. Jangan menyangka kemudian, misalkan gini, Nabi naik ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3, ke langit 4. Dan di ayat kan memang ada samawati sab'i, langit 7. Langit 7 itu, apakah langit ini berlapis-lapis? Yang mana yang 1, yang mana yang 2, yang mana 3 itu? Kalau kemudian berhenti kepada arti langitnya itu adalah langit yang seperti itu, apalagi kalau dalam Quran, dalam hadis dikatakan setiap pintu Nabi itu mengetuk pintu, setiap langit itu Nabi mengetuk pintu kan? Kemudian Jibril mengetuk pintu, tok. Siapa? Jibril. Siapa kamu? Muhammad. Baru dibukain. Lalu kemudian kita menganggap pintu langit itu seperti pintu rumah ini, tok. Assalamualaikum. Siapa? Ini dibuka. Kayak apa coba itu langit? Kalau kemudian kita masih membayangkan langit, pintu itu sama seperti persepsi indrawi kita, nggak bisa kita masuk ke alamul malakut. Wahaza, dan adapun inilah, itu al-mi'raju, naik mi'raj, kenaikan al-awwalu yang pertama. Buat siapa? Likulli salikin, untuk semua orang yang menempuh hakikat salik. Likulli salikin, untuk semua salik. Salik itu orang yang menempuh hakikat, orang yang menempuh kesufian, itu namanya salik. Mi'raj pertama itu bagi setiap salik, ibtada'a, memulai siapa si salik. Safarohu, pada perjalanannya si salik, ila kurbil hadrati, pada dekatnya arena, ar-rububiyati, yang sifatnya ketuhanan. Mi'raj pertama kita, naiknya pertama kita adalah dirubah persepsi kita tentang langit, tentang bumi, tentang alam syahadah ini. Tentang alam syahadah. Kalau misalnya kita saja nggak percaya dengan alam goib, nggak percaya gitu. Apa itu goib? Mana ada tuh goib, misalnya gitu. Padahal jelas-jelas di Quran mengatakan satu daripada ciri orang bertakwa itu adalah percaya sama yang goib. Allazina yu'minuna bil goib. Padahal orang Islam baca Quran terus ngomong, kagak ada itu goib. Mana ada itu yang goib. Nggak ada yang goib. Nggak percaya sama goib, itu hilang itu. Satu ciri daripada orang bertakwa. Nggak ada itu alam goib itu. Nggak ada itu begini, orang ke kuburan kemudian nanti kelihatan makhluk. Nggak ada itu hayalan semua. Dia tidak mau masuk ke wilayah situ saja, menolak. Nah itu sudah nggak bisa mi'raj itu. Makanya nggak ada ceritanya orang Wahabi jadi wali, nggak ada ceritanya orang Wahabi jadi wali itu, nggak ada. Kenapa? Nggak percaya. Mana ada Fatihah, terus kendurian, tahlilan sampai ke alam itu. Mana ada orang ziarah kubur ke wali kemudian sampai, nggak ada itu. Semuanya jangankan ke wali, ke nabi juga enggak, dibongkar-bongkarnya habis-habisin. Nggak ada itu tabarukan itu, nyari berkahan, terus nyari syafaat, nyari kebaikan di makom-makom wali itu, nggak ada itu. Itu aja udah nggak percaya itu. Nggak bisa dia itu masuk ke alam malakut. Maka nggak ada ceritanya itu waliullah min Wahabiyah, nggak ada itu. Nggak ada itu ceritanya itu. Nggak ada itu cari itu. Siapa itu walinya Allah. Kemudian itu dari Wahabi. Kenapa nggak bisa dia masuk ke situ. Ya bagaimana dia mau merobek alam syahadah aja nggak bisa.
mau keluar dari alam musyahadah aja nggak bisa. Dianggap semuanya itu nggak ada, itu nggak, orang meninggal aja, nggak ada pengaruhnya sama ini, nggak ada hubungannya sama ini gitu kan. Maka kemudian enteng saja, karena dianggap tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruhnya, maka enteng saja itu Wahabi itu. Di Mekah dihancur-hancurin lah makom-makom itu, kuburan-kuburan dihancurin semuanya, dihilangin jejaknya, semua itu dihilangin itu. Itu karena menganggap kagak ada hubungan apa-apa, nggak ada efek apa-apa gitu. Nah, fal insanu maka adapun manusia, itu mardudun dikembalikan. Itu mardudun dikembalikan ila asfalas safilina, pada paling bawahnya orang-orang yang di bawah manusia dikembalikan dulu ke asfalas safilin, ke paling bawahnya orang-orang yang ada di bawah. Wa minhu, dan dari asfalas safilin, dan dari asfalas safilin itulah yataraqqa, jadi naik, akan naik gitu ya. Yataraqqa akan naik siapa si abdu, siapa insan, yataraqqa akan naik siapa si insan ilal alamil a'la, kepada alam yang paling tinggi. Maka kalau dalam konsep kita kan di KN, orang itu tidak ada semuanya yang langsung baik, yang langsung benar, yang langsung cakep. Semuanya itu buruk dulu, jelek dulu, berantakan dulu, hancur dulu. Yang dari awal udah baik, yang dari awal itu udah bagus, yang dari awal udah rapi, cuma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Yang lain mah enggak, bergeraknya dari bawah semua, dari asfalas safilin, kemudian naik dia ilal alamil a'la, kepada alam yang paling tinggi. Wa ammal malaikatu, dan adapun malaikat, dibandingin dengan malaikat ini gimana? Fa innahu, maka sesungguhnya malaikat itu jumlatu alamil malakuti, penghuninya alam malakut. Akifuna yang tinggal fi haziratil kudusi, di arena kesucian. Malaikat itu dari diciptain dia udah jadi penghuni alam malakut. Nggak ada malaikat itu jadi alam musyahadah. Makanya kemudian tidak bisa kita melihat, bisa ngeliat malaikat, nggak bisa kita ngeliat malaikat itu. Nabi saja diriwayatkan cuma beberapa kali saja melihat Jibril dalam bentuk yang aslinya, itu cuma beberapa kali saja. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Ngelihat Jibril dalam bentuk aslinya dia sebagai malaikat. Selebihnya Jibril itu menjelma sebagai manusia. Itu pun Nabi sudah sangat lelah, sangat ketakutan dan sangat kekuras energinya ketika melihat malaikat Jibril bentuknya asli seperti malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu penghuni alam malakut, sedangkan kita ini penghuni alamus syahadah. Malaikat sudah ada di sana. Wa minha, dan dari alamul malakut, dan dari alam malakut yusrifuna, dapat melihat siapa si malaikat ilal alamil asfali, kepada alam yang ada di bawah. Karena si malaikat ini ada di alam yang tinggi, alam malakut, alam yang tinggi tadi itu, maka malaikat bisa ngelihat semua yang ada di alam bawah. Ya kayak kita lah, kita lagi di atas lantai 2. Kan bisa kita ngelihat apapun yang ada di bawah kan? Itu baru lantai 2 itu. Bagaimana ini malaikat yang ada di alam malakut yang lebih tinggi. Maka malaikat bisa mengontrol semua. Jadi jangan nganggap malaikat ini kesusahan nyari kita. Ini orang mana gue cabut nyawanya, ngumpet di mana nih? Nggak bisa dia. Kenapa? Karena malaikat itu ada di alamul malakut, yang dia bisa melihat, memantau, yusrifuna ilal alamil asfal. Dia bisa melihat secara langsung kepada alam yang ada di bawah ini. Engkau ngumpet dimanapun maka ketemu itu. Kenapa? Karena posisi malaikat ini nggak sejajar kayak kita ini. Iya, kalau kita sama-sama di alam musyahadah, anu ngumpet di balik mobil juga kita nggak tahu, gitu. Karena apa? Sama-sama di arena, sama-sama di alam yang sama, gitu. Nah, malaikat enggak. Pun juga begitu Mikail, nggak bakalan kesusahan nyari ente. Nih gue mau kasih duit nih si Anu nih, mana nih orang ini kagak ada. Nggak bakalan malaikat itu. Gue mau kasih duit si Hanif nih 10 juta malam ini, mana nih anak nih sekarang, gitu ya. Kok nggak ketemu-temu?
Akhirnya tanya, kok nggak ketemu gue sama Harib, nggak ketemu? Nggak mungkin lah malaikat begitu. Gitu ya. Mikail itu nggak bakalan nggak ketemu, nyari manusia nggak ketemu, nggak akan gitu. Kenapa? Karena tadi malaikat itu ada di apa? Di alamul malakut yang dapat melihat pada alam asfal, alam yang di bawah ini. Dan nanti orang yang sudah ada di alam malakut, manusia nih, kita ini sekarang nih, Anda semua, lalu kemudian berhasil naik ke alamul malakut, maka Anda nanti di alam malakut bisa melihat siapapun yang ada di bawah. Itulah yang kata Tuan Syekh dalam Mankobahnya, meskipun muridku ada di timur, meskipun aku saat itu ada di timur, muridku ada di barat, dan muridku tersingkap auratnya, maka aku akan tutup auratnya itu dengan tanganku. Meskipun aku ada di timur, muridku ada di barat. Kan kalau di alam sama-sama di alam syahada, mana bisa yang terjadi di sini sama yang terjadi di dalamnya kita nggak tahu. Jangan kadang-kadang kejauhan. Yang di sini sama yang di depan aja kita nggak tahu ada apa di depan. Kenapa? Karena kita masih di satu alam yang sama, alam musyahadah. Nah, orang-orang yang sudah berhasil di alam malakut kayak Tuan Syekh, terus para aulia, para mursyid, guru mursyid, ya semua jangan dianggap, abah ngeliat kita nggak sekarang ini. Ya kalau Anda menganggap abah itu bukan wali, mah ya enggak. Tapi kalau menganggap abah ini wali, ya wali itu sudah pasti ada di alam malakut, yang bisa mengontrol semua murid-muridnya yang ada dimanapun saja. Itu melihat ilal alamil asfal. Walizalika, dan karena itulah qala bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah itu khalaqa, menciptakan siapa Allah, al-khalqa pada makhluk. Al-khalqa pada makhluk, Allah menciptakan makhluk fi zulmatin, di dalam kegelapan. Summa afadha, kemudian memancarkan siapa Allah. Summa afadha, kemudian memancarkan siapa Allah alaihim atas khalqun min nurihi, dari cahayanya Allah menciptakan kita semua dalam kegelapan. Tapi kemudian Allah pancarkan cahayanya Allah kepada makhluk itu. Siapapun orang yang bisa mendapatkan cahayanya Allah, maka dia bisa melihat makhluk secara utuh. Yang sering saya contohin, Anda dari sini karena dalam, apa tahu berapa menit yang mana yang macet? Apa tahu? Nggak tahu, karena pakai mata kita. Tapi ketika pakai nurnya Google, pakai cahayanya Google, maka lihat saja sudah di Google Map, kelihatan itu sudah yang mana yang macet, berapa menit dalam macet. Kenapa? Karena Anda mendapatkan cahayanya Google. Itu baru dapat cahayanya Google itu, belum cahayanya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi alaihissalam, inna, sesungguhnya lillahi, bagi Allah. Inna, sesungguhnya lillahi, itu bagi Allah, malaikatun, ada malaikat, hum, ya malaikat itu a'lamu, lebih mengetahui, itu a'lamu, lebih mengetahui, bi'amalin nasi, dengan amalan-amalan manusia, bi'amalin nasi, dengan amalan-amalan manusia, minhum, dari mereka malaikat, minhum, dari mereka manusia. Malaikat diberikan oleh Allah paling mengetahui. Allah punya malaikat yang lebih tahu perbuatan-perbuatan manusia daripada dirinya. Wal anbiya'u, ini kemudian wal anbiya'u, dan para nabi, wal anbiya'u, dan para nabi, iza balago, jika sampai, iza balago, jika sampai, mi'rojuhum, apa mi'rojnya, naiknya mereka, al anbiya, sampai kemana? Al mablago, pada puncak, al mablago, pada puncak, al aqsa, yang tertinggi. Nabi, para nabi kalau sudah sampai naiknya ke puncak yang tertinggi, wa asrafu, dan dapat melihat mereka al anbiya, wa asrafu, dan dapat melihat siapa mereka al anbiya, minhu, dari al mablaq al aqsa, minhu, dari tempat yang tinggi tadi itu, dari puncak tertinggi itu, melihat ila asfalin, kepada yang paling bawah. Wa nazoru, dan melihat siapa mereka, wa nazoru, dan melihat siapa mereka, anbiya min fauqin, dari atas, ila tahtin, ke bawah, dari ataslah, dari situlah mereka melihat. Nabi melihat, maka Nabi bisa bersabda itu, si orang yang apa namanya ngucap salam kepadaku, aku akan aku akan balas salamnya dia. Padahal kita ada di mana mungkin kita bilang assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saat itu juga Rasulullah langsung menjawab salam kita. Ada di mana Rasulullah saat itu?
Kita mengucapkan salam sama Nabi. Nabi masih hidup, Nabi Muhammad masih hidup. Sudah bilang kayak begitu. Engkau ngucapin salam kepadaku, aku akan balas salammu itu. Padahal Nabi sama-sama masih hidup saat itu. Tapi Nabi itu sudah ada di alam yang tertinggi. Apalagi sekarang, secara jasad dia Nabi tidak ada. Dimanapun kau berada, Nabi melihat salam kita, mendengar salam kita. Kenapa? Karena tadi sudah bisa memantau dari atas ke bawah. Ittola'u yang memantau siapa mereka? Ittola'u yang memantau siapa mereka? Anbiya aidon juga. Ala qulubil ibadi, atas hati-hatinya para hamba. Mantau dia, ngelihat hatinya hamba itu. Nabi-nabi itu, para nabi Rasulullah ngelihat hatinya. Kalau hatinya terus kangen, rindu, terus selalu bersolawat, mengharapkan baginda Nabi, ngerti Nabi itu hatinya hamba kayak apa, disamperin sama baginda Nabi, disamperin. Tapi kalau ada orang selawatan enggak, apa enggak, lalu kemudian bilang saya habis dimimpikan Nabi, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan kagak ada perubahan, itu bukan Nabi, itu. Wa asrafu, dan melihat siapa mereka anbiya minha. Wa asrafu, dan melihat siapa mereka al-anbiya minha, dari al-mablok, minha dari qulubul ibad. Wa asrafu, dan melihat siapa mereka para nabi minha, dari hatinya orang-orang, hatinya para hamba, ala jumlatin, atas sebuah jumlah, min ulumil ghaibi, dari ilmu-ilmu kegaiban. Semuanya dia bisa ngelihat, semua bisa terpantau. Kenapa? Karena barang siapa, karena yang ada fi alamil malakut, sudah ada di alam malakut. Siapa orang yang sudah ada di alam malakut? Man kana fi alamil malakut, karena maka ada siapa si man, indallahi, di sisinya Allah. Orang kalau sudah di alamul malakut, orang itu sudah ada di sisinya Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa indahu, dan sementara di sisinya Allah. Wa indahu, dan sementara di sisinya Allah, kan tadi dia ada di sisinya Allah. Sedangkan di sisinya Allah itu mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban. La ya'lamu, yang tidak dapat mengetahui pada mafatihul ghaib, illa, kecuali huwa, ya Allah. Ai siapa? Man, orang, indahu, di sisinya Allah. Karena dia ada di samping Allah, di sisi Allah. Sedangkan Allah itu, di sisi Allah itu, sedangkan Allah itu punya apa? Punya kunci-kunci. Allah itu pemilik kunci-kunci kegaiban. Ya, dia pasti tahulah semua hal yang sifatnya gaib. Anda dekat saja sama lurah, dekat sama lurah, tahu tuh nanti lurah punya proyek apa di jalan ini nih. Yang Anda, yang masyarakat lain nggak tahu nih, mau ada proyek apa di sini nih, mau ada kerjaan apa di sini, masih gaib tuh, nggak tahu tuh. Tapi karena Anda itu dekat sama lurah, lurah tahu nih nanti tanggal sekian akan turun dana, nanti jalanan akan diaspalin semua. Lalu Anda langsung ngomong, nanti tanggal 5 nih jalan akan diaspalin semua. Wah, keren banget, ente udah punya informasi kayak begitu. Dapat dari mana dia? Karena dia ada di sisinya. Di dunia aja, di dunia informasi itu mahal banget. Informasi itu mahal banget. Anda kalau di dunia politik, dan kemudian Anda dekat sama pejabat, Anda itu mahal harganya. Saya udah ngerasain itu, harga mahal itu tuh. Harga mahal sudah ngerasain saya itu. Betapa mahal banget, mahal banget. Kenapa? Karena dianggap kita dekat sama penguasa, maka kemudian kita tahu ada apa nih rencana ke depan itu. Maka kemudian semua informasi kita itu ada harganya itu. Ada harganya itu. Tapi ya karena nggak lama ya begini, kalau lama mungkin saya udah mana-mana. Ada nggak ngaji di sini. Gitu ya. Udah mahal tuh, informasi itu mahal. Mafatihul ghaib. Aiman, orang, indahu, di sisi aiman, orang, indahu, di sisinya Allah. Tanazzala, yang turun. Tanazzala, yang turun. Asbabul maujudati, apa sebab-sebab yang wujud. Asbabul maujudati, apa sebab-sebab yang wujud. Fi alamis sahadati, di alam syahadah. Turunlah berbagai macam sebab-sebab yang wujud di alam syahadah. Dia tahu nih mafatihul ghaib, besok akan terjadi gempa. Maka kemudian turunlah berbagai macam itu sebab-sebab yang ada itu.
nih nanti akan turun hujan. Dia tahu itu ada kagak baca BMKG tapi dia tahu. Lalu kemudian berbagai macam sebab lah turunnya apa? Adanya awan panas banget dari tadi nih, maka kemudian turun hujan. Berbagai macam sebab itu turun tuh, berbagai macam maujudat itu turun tuh ke alam syahadah. Wa alamus syahadati, dan adapun alam syahadah itu asarun adalah bekas jejak. Itu asarun adalah bekas jejak min asari zalikal alami, dari jejak-jejak alam tersebut. Apa yang terjadi di alam syahadah ini adalah efek daripada yang ada di alamul malakut. Itulah yang dikatakan Quran apa? Lau amanu wattaqau, gimana? Lau fatahna alaihim abwabul barakah. Seandainya mereka ini apa ayatnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya yang ada di bumi semua ini pada bertakwa, beriman, itu kan berarti siapapun orang itu sudah ada di alamul malakut, maka kami akan bukakan pintu-pintu barokah. Itu artinya apa? Kebaikan yang ada di bumi ini efek asar dari apa yang ada di alamul malakut tadi itu. Yajri yang berlaku minhu darinya, dari zalikal alam, majriya zili, pada berlakunya bayangan, bil idofati, dengan penyandaran, ila syahsyi, kepada manusia. Kan manusia punya bayangan ya kan? Nah, alam malakut itu seperti sosok aslinya, alam musyahadah seperti bayangannya. Jadi alam yang terjadi di bumi ini, alam musyahadah yang terjadi di bumi ini adalah bayangan dari apa yang ada di alamul malakut, seperti manusia dengan bayangannya. Wa majriyas samroti, dan berlakunya buah. Wa majriyal samroti, dan berlakunya buah bil idofati, dengan penyandaran, ilal musmiri, pada pohon yang berbuah. Wal musabbaba, dan akibat. Wal musabbaba, dan akibat, bil idofati, dengan penyandaran, ila sababi, kepada sebab. Wa mafatihu ma'rifatil musabbabati, dan kunci-kunci mengetahui berbagai macam akibat. Dan kunci-kunci mengetahui berbagai macam akibat, la tukhozu, tidak dapat diambil. La tukhozu, tidak dapat diambil apa? Mafati, kunci-kunci itu tidak bisa diambil, illa, kecuali, minal asbabi, dari berbagai macam sebab. Jadi orang itu, makanya katanya para wali itu apa? Tahu sebelum kejadian. Weruh apa tuh? Sakdurenge winara. Tahu sebelumnya terjadi. Kenapa? Karena yang terjadi alam syahadah ini adalah pantulan atau bayangan dari apa yang terjadi di alamul malakut. Walizalika, dan karena itulah karena ada alamus syahadati, alam syahadah, alam kita ini misalan, menjadi perumpamaan, menjadi tanda perumpamaan, menjadi tanda atau perumpamaan, li alamil malakuti, pada alam malakut. Apa yang terjadi di alam syahadah tanda, sebuah perumpamaan, sebuah tanda, sebuah simbol, sebuah tanda pada alam malakut. Tanda, ngerti nggak tanda? Kan kita misalkan di jalan kan ada tanda tuh. Kalau mau ke kanan itu ada, kalau nggak rambu-rambu. Nah, misal itu rambu-rambu. Apa yang ada di alam syahadah itu adalah rambu-rambu apa yang ada di alamul malakut. Kalau ini kampung kok kayak nggak berkah banget, banyak kejadian, banyak yang buruk. Nah, berarti itu tanda, itu ada apa itu di alamul malakut. Maka kemudian selametanlah, terus kemudian istighosahanlah bareng-bareng. Untuk apa? Untuk membuat alam malakut ini, yang ada di alam malakut ini bisa berubah. Sehingga nanti perubahan yang ada di alam malakut akan menjadi bayangan terhadap apa yang akan terjadi dalam di bumi. Itulah kemudian kita manakiban, istighosahan, terus kemudian selamatan lah, apa segala macam. Karena untuk merubah yang ada di alamul malakut. Kama sayati, sebagaimana yang akan diterangkan nanti, fi bayanil miskat, di dalam menerangkan al-miskat, wal misbahi, dan misbah, wasajaroti, dan pohon. Kan ayat ini kan ada cahaya,
ada miskat, ada misbah, ada sajaroh. Ini kan baru ngomong cahaya doang nih. Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nuri kamis katin fiha misbah. Kan baru ngomong nurnya doang nih. Miskatnya belum, misbahnya belum, sajarohnya belum, zujajahnya juga insya Allah azza wa jalla. Li'annal musabbaba, karena bahwasanya akibat la yakhlu tidak bisa sepi. La yakhlu tidak bisa sepi an muwazati sababi, dari sisi-sisi sebab. Dari sisi-sisi sebab, wa muhakati dan peniruannya sebab. Wa muhakati dan peniruannya sebab. Nau'an satu jenis, minal muhakati dari peniruan, minal muhakati dari peniruan, ala kurbin atas kedekatan, ala kurbin atas kedekatan, au ala bu'din atau atas kejauhan. Wahazil an, wahaza dan inilah al-ana saat ini, lahu pada haza, gaurun sebuah misteri, amikun yang sangat dalam. Ini semua yang tadi disampaikan tuh tentang ainun, tentang mata, tentang alamul syahadah, tentang alamul malakut, itu adalah sebuah misteri yang sangat dalam. Bagaimana alamul syahadah menjadi timsal, menjadi amsal, menjadi tanda, menjadi rambu terhadap apa yang ada di alam malakut. Waman dan barang siapa itola'a yang melihat siapa man, itola'a yang dapat melihat siapa man ala kunhi hakikotihi, ala kunhi hakikotihi atas derajat hakikatnya si man, ala kunhi hakikoti atas derajat hakikatnya man. Siapa orang yang dapat memunculkan derajat hakikat dirinya, inkasafa maka akan terbukalah, inkasafa maka akan terbukalah lahu pada siman, inkasafa maka terbukalah lahu pada orang itu, haqaiqu amsilatil qur'ani, haqaiqu amsilatil qur'ani, hakikat-hakikat perumpamaan Quran, ala yusrin dengan mudah. Orang yang sudah sampai kepada hakikat, maka dia sangat mudah untuk bisa membaca, mengetahui perumpamaan yang ada di dalam Quran. Misalnya, Quran mengatakan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Tidakkah Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Jadi Allah memperumpamakan apa? Kalimatun thayyibah seperti pohon yang baik. Kalau orang nggak dapat hakikat dirinya, kalau orang tidak masuk kepada alam malakut, nggak bisa dia secara mudah untuk menafsirkan apa itu kalimatun thayyibah kok disamakan dengan pohon yang baik. Nah, kata Al-Ghazali, siapa orang yang mampu masuk kepada hakikatnya, dia akan sangat mudah untuk menyingkap hakikat-hakikat daripada contoh-contoh di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sohan wa khan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahu fahum la yubsirun. Ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunsifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sohan wa han bahan ha mim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin la yusaddauna wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sohan wa han bahan hamim la
لا ينصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد ميم عين سين قاف لا يصدعون ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله